Pada video part 2 ini saya akan menyampaikan materi tentang pengambilan data dan instrumen penelitian. Perkembangan fenomena sosial yang ada di dunia ini membuat banyak orang untuk mengkaji lebih dalam tentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan. Banyak orang memberikan penafsirannya terhadap fenomena sosial ini. Berdasarkan pengetahuannya dan keyakinan orang tersebut, suatu misalnya ada orang awam yang mengatakan bahwa fenomena yang terjadi karena ada hubungannya dengan mistik. Kemudian para ulama mengatakan suatu kejadian adalah suatu takdir atau ketetapan dari Sang Pencipta. Dan masih banyak lagi orang yang menyatakan kejadian-kejadian itu dalam berbagai asumsi. Melihat hal ini, sebagai pelajar kita harus bisa berpikir rasional, logis dan empiris. Namun juga harus dipadukan berdasarkan pada suatu keyakinan agar kita dapat melihat fenomena-fenomena sosial ini dari berbagai arah. Dan kita bisa memposisikan diri jika berbaur di masyarakat sehingga tidak akan adanya suatu perdebatan. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita memerlukan kaidah-kaidah ilmiah untuk menjawab fenomena sosial ini. Dengan berbagai metode ilmiah dan suatu pengumpulan data baik kuantitatif maupun kualitatif, guna mendukung suatu fakta kejadian yang terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat. Pengertian pengumpulan data dan instrumen penelitian. Pertama, secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Yang kedua, instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Yang ketiga, instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Keempat, instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman, wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data dan instrumen penelitian adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengungkapkan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan berbagai cara dan metode agar proses ini berjalan secara sistematis dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kevaliditasnya. Teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif. Menurut Jonathan Sarwono, pengumpulan data penelitian kuantitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat angka statistik yang dapat dikuantifikasi. Data tersebut terbentuk variabel-variabel dan operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, sebagai misalnya skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Menurut Sugiono, pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai tempat dan berbagai sumber serta berbagai cara. Bila dilihat dari tempatnya, dapat dikumpulkan pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain sebagainya. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.
Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dan teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kuantitatif ini adalah sebagai berikut. Seperti yang satu, angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner adalah instrumen berupa daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Angket atau kuesioner ini biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian yang bersifat angka atau kuantitatif. Karena angket kuesioner ini hanya sebuah instrumen di mana di dalamnya itu sudah ada jawaban, baik jawabannya itu bersifat terbuka maupun tertutup. Menurut Uma sekarang dalam mengungkapkan beberapa prinsip penulisan angket, yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu isi dan tujuan pertanyaan. Yang dimaksud di sini adalah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus diteliti. Setiap pertanyaan harus ada skalanya, skala pengukurannya, dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan angket harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam angket dapat berupa terbuka atau tertutup. Dalam wawancara ini bisa terstruktur atau tidak terstruktur, dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. Keempat, pertanyaan tidak mendua. Kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Keenam, pertanyaan tidak menggiring, artinya mengusahakan pertanyaannya itu tidak menggiring pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. Yang ketujuh, panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan dalam angket atau kuesioner ini sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga akan membuat jenuh responden dalam mengisi. Kedelapan itu urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik atau dari yang mudah menuju hal yang sulit. Kedua, teknik wawancara atau interview. Wawancara atau interview ini adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog, baik cara langsung atau tatap muka maupun jarak jauh melalui saluran media tertentu seperti telepon dan media komunikasi lainnya lah. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara ini menjadi salah satu instrumen penelitian yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak struktur. Yang pertama itu wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun sudah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden itu diberi pertanyaan yang sama dan pengumpulan data mencatatnya. Dan
data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data ini juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara berjalan dengan lancar. Adapun contoh wawancara terstruktur tentang tanggapan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, yaitu satu, bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan pendidikan di kabupaten ini, dan diberikan pilihan yaitu A. sangat bagus, B. bagus, C. tidak bagus, D. sangat tidak bagus. Yang kedua itu adalah bagaimanakah tanggapan Bapak atau Ibu terhadap pelayanan bidang kesehatan di kabupaten ini, dengan pilihan A. sangat bagus, B. bagus, C. tidak bagus, D. sangat tidak bagus. Kedua, wawancara tidak terstruktur. Nah, wawancara tidak struktur ini adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman. Wawancara yang telah tersusun secara sistematik dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Adapun contohnya adalah dengan pertanyaan bagaimana pendapat Bapak atau Ibu terhadap kebijakan pemerintah tentang impor gula saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap pedagang dan petani. Nah, wawancara tidak struktur ini sering sekali digunakan dalam penelitian pendahuluan, malahan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang responden. Nah, pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal lewat berbagai isu atau permasalahan yang ada pada objek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti tidak mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut. Maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah dan satu tujuan. Dalam melakukan wawancara, maka pewawancara itu harus memperhatikan tentang situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan wawancara. Ketiga itu observasi. Nah, observasi ini ialah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung maupun tidak tentang hal-hal yang diamati dan mencatatnya pada alat observasi yang berupa form. Hal-hal yang diamati biasanya adalah gejala-gejala atau fenomena-fenomena, tingkah laku, benda-benda hidup maupun benda mati yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data kualitatif menurut Jonathan Sarwono. Teknik pengumpulan data kualitatif ini merupakan pengumpulan datanya bersifat deskriptif. Maksudnya itu data berupa gejala-gejala yang dikategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti foto, dokumen, artefak, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Nah, dalam metode penelitian kualitatif ini sangat lazim data yang dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif seperti satu, wawancara. Nah, menurut Zier, wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Yang pada hakikatnya wawancara ini merupakan kegiatan untuk memperoleh suatu informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.
atau merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Menurut Brian menyarankan agar sebelum memilih wawancara sebagai metode pengumpulan data, peneliti itu harus menentukan apakah pertanyaan peneliti dapat dijawab dengan tepat oleh orang yang dipilih sebagai partisipan atau tidak. Studi hipotesis perlu digunakan untuk menggambarkan satu proses yang digunakan peneliti untuk memfasilitasi wawancara. 2. Observasi. Menurut Gubach dan Lincoln, observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Nah, hasil observasi itu bisa berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi, dan suasana tertentu, dan perasaan emosi seorang. Nah, observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran real suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Menurut Bungin mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu pertama, observasi partisipasi atau yang disebut participant observation, yang adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, di mana peneliti terlibat dalam keseharian informal. Yang kedua, observasi tidak terstruktur, ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga itu observasi kelompok. Observasi kelompok itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. 3. Dari teknik kualitatif, yaitu dokumentasi. Selain melalui wawancara dan observasi, informa juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi yang berupa surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali suatu informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna. 4. Itu ada focus group discussion. Nah, metode terakhir ini untuk pengumpulan datanya ialah lewat diskusi terpusat, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari diri pemaknaan yang salah oleh seorang peneliti. Sebagai misalnya, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil UN 2011 di rendah. Untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti itu, maka dibentuklah kelompok diskusi terdiri dari beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Menurut Suharshini Arikunto, dasar filosofi dari penelitian kualitatif ini adalah 1. Fenomenologis, 2. Interaksi simbolik, 3. Kebudayaan, 4. Antropologi. Nah, penelitian kualitatif itu menurut Suharshini Arikunto itu mempunyai karakteristik. Yang pertama yaitu mempunyai sifat induktif. Kedua, melihat setting secara keseluruhan atau holistik. Ketiga, itu memahami responden dari pandangan responden sendiri. Keempat, itu menekankan validitas. Kelima, mengutamakan proses daripada hasil. Keenam, menggunakan non-probabilitas sampling. Nah,
Selanjutnya langkah-langkah menyusun instrumen menurut Iskandar pada tahun 2008 yang diperlukan dalam penyusunan instrumen penelitian antara lain sebagai berikut. Pertama, memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Kedua, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Ketiga, mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. Keempat, melakukan deskripsi terhadap isi instrumen dalam penelitian. Kelima, melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan. Dan yang terakhir yaitu membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian baik kuesioner, wawancara, penelitian, dan lain sebagainya.